Al-Quran yang 6.000 ayat, satu saja penjenengan tidak percaya, kafir itu. Ya, betul. Nah, kalimat berikut ini yang kebablasan. Atau beriman kepada selain Al-Quran. Beriman kepada selain Al-Quran, kafir itu. Makanya saya tulis ngawur itu, Pak. Tapi terserah Ibu Bapak. Saya punya bukti bahwa itu ngawur itu. Beriman kepada selain Al-Quran, termasuk apa? Hadis. Termasuk hadis. Siapa yang tidak beriman kepada hadis termasuk kafir menurut buku itu. Nah, terserah panjenengan. Karena saya punya buku ini, maka kemarin saya mencari aliran dan paham sesat di Indonesia. Salah satunya ini disebut aliran ingkarus sunnah. Kemudian masih ada waktu 15 menit untuk menjelaskan tentang faham sesat, aliran sesat. Begini Bapak, yang saya maksud, kita, istilah saya kalau ngajar di tempat lain itu, Islam itu enak. Kita orang Islam itu enak. Enaknya apa? Kalau kita mau melakukan ibadah, mesti ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita orang Islam melakukan ibadah tanpa dalil. Yang kedua, kita melakukan ibadah mesti ada contohnya. Jadi kita ibadah itu ittiba, mengikuti, mencontoh Rasul. Itulah saya istilahkan Islam itu enak. Sehingga kita itu jangan melakukan sesuatu ibadah kalau tidak ada contohnya. Saya kaitkan dengan sebuah hadis ketika Rasulullah haji wada. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang pada 2 perkara, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti kita umat Islam itu harus dua-duanya. Dan ini pegangan kita. Quran hadis itu pegangan kita. Kita jangan sekali-kali menolak. Kecuali kalau hadisnya itu jelas, hadis yang doif, apalagi palsu dan sebagainya. Tentu saja orang Islam juga harus teliti dengan kedudukan hadis itu, ya, ya. Hadis itu tidak begitu saja dipakai dasar, tapi ada seleksi. Ada seleksi. Yang pada umumnya hadis yang paling banyak dijadikan pegangan adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, begitu. Baik. Kalau penjenengan tidak menggunakan hadis, menolak hadis, ya, tamu yang ke rumah saya kemarin gitu, saya pas baca-baca dia bilang, "Loh Bapak suka?" "Loh iya, saya ini melakukan sunnah Rasul Bapak." "Terus maksudmu apa?" "Tapi saya tidak mau hadis." Terus saya tanya, "Loh maksudmu tidak, kamu melakukan sunnah Rasul tapi tidak mau hadis? Sunnah Rasul yang mana yang kamu lakukan?" Ya misalkan Rasul itu sholat Pak, sholat sunnah dan sebagainya, sholat, kamu melakukan? Ya. Terus kamu melakukan sholat seperti Rasul itu dari mana tahu? Ibu Bapak melakukan sholat, penjenengan sholat mengikuti siapa? Nyontoh siapa? Rasul. Dari mana penjenengan bisa yakin bahwa yang penjenengan lakukan itu nyontoh atau mengikuti Rasul? Kan gitu. Berarti kita melakukan ibadah itu tidak boleh meninggalkan hadis. Bagaimana kita tahu Rasul itu angkat tangan? Allahu Akbar. Kamu kalau sholat angkat tangan untuk memulai sholat takbiratul ihram. Iya. Nyuruh siapa? Nyuruh Rasul. Kamu melihat sendiri? Ibu Bapak melihat sendiri? Enggak. Nah terus Ibu Bapak kok begitu? Dari hadis. Disinilah Ibu Bapak, jadi 2 ini tidak bisa ditinggal. 2 ini tidak bisa ditinggal. Bahkan kalau kita itu ada perbedaan pendapat, kembalinya ya kepada 2 ini. Tolong dibuka 459. Kalau ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, kata Allah, (459). Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri. Stop. Ada 3 perintah yang harus kita taati. Siapa saja, Bu? Taatilah Allah, Rasul dan ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Apa ulil amri itu? Pemimpin yang mimpin kamu. Nah, ketaatan kepada pemimpin inilah yang sering menimbulkan masalah. Maka kalimat berikutnya, ya, masalah sekarang. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya gara-gara pemimpin ini loh. Kalau Allah dan Rasulnya tidak akan membuat kita bertentangan. Apa yang difirmankan oleh Allah ya sudah, yakin benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih yakin benar. Tapi yang dikatakan oleh ulil amri, pemimpin, menimbulkan pertentangan. Kalimatnya itu, ya. Nah, jika di antara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, apa saja sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau ada persoalan, perbedaan pendapat, tidak mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, imannya dipertanyakan. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada beda pendapat dengan siapa saja, khususnya katakanlah sesama Islam ada pendapat, rujukannya apa untuk menyelesaikan itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat berikutnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang itu tidak mau kembali pada Quran, tidak mau kembali pada hadis, imannya dipertanyakan oleh Allah. Itu loh. Bapak, Ibu, saya sempat membaca buku kecil yang menurut saya buku ini agak kebablasan. Yang lain saya baca bagus sekali. Jadi mengelompokkan masalah ini, surat ini, ayat ini dikelompokkan. Ya, saya baca itu. Tapi yang ini menurut saya kebablasan. Tentang pengertian kafir. Menurut buku ini, orang yang percaya kepada selain Quran itu kafir. Nah, ini. Memang ada ayat-ayat yang ditulis di sini, tapi pemahamannya tidak begitu. Tapi ini yang paling ya. Nah, tolong mulai ini. Jika menolak Al-Quran, maka disebut kafir. Stop. Setuju? Jika menolak Al-Quran maka disebut kafir. Ya, betul. Lanjut. Kafir ghairul Islam. Ya. Tidak beragama Islam. Ya, kafir ghairul Islam karena tidak beragama Islam, kafir. Ya. Lanjut. Kafir ayat. Kafir ayat, ya. Sudah Islam tetapi menolak Al-Quran atau beriman kepada selain Al-Quran. Sebentar, itu ada 2 kalimat. Kafir ayat, tolong diulangi. Kafir ayat. Kafir ayat. Sudah Islam tetapi menolak Al-Quran. Nah, sudah Islam tapi menolak Al-Quran. Saya kan sering mengatakan, satu ayat Al-Quran penjenengan ingkari, kafir. Al-Quran yang 6.000 ayat, satu saja penjenengan tidak percaya, kafir itu. Ya, betul. Nah, kalimat berikut ini yang kebablasan. Atau beriman kepada selain Al-Quran. Beriman kepada selain Al-Quran, kafir itu. Makanya saya tulis ngawur itu, Pak. Tapi terserah Ibu Bapak. Saya punya bukti bahwa itu ngawur itu. Beriman kepada selain Al-Quran, termasuk apa? Hadis. Termasuk hadis. Siapa yang tidak beriman kepada hadis termasuk kafir menurut buku itu. Nah, terserah penjenengan. Nah,
Karena saya punya buku ini, maka kemarin saya mencari aliran dan paham sesat di Indonesia. Salah satunya ini disebut aliran Ingkarus Sunnah. Ini bukunya Pak Aris, Insinyur Aris. Ini asli, ini bukan fotokopi. Tapi semuanya itu tergantung panjenengan. Saya hanya memberikan informasi dulu. Kalimat ini pernyataan kebablasan. Mengimani kepada selain Al-Quran, kafir. Jadi menurut Ustadz Aris, kita hanya beriman kepada Al-Quran saja. Dalam Aris Gunawan, Insinyur Gunawan. Ini buku asli. Ini buku asli. Monggo lo nanti silakan ya, silakan ibu bapak nanti terserah. Saya hanya menunjukkan ini kebablasan, menunjukkan bukti supaya saya tidak dikira memfitnah. Saya beda dengan Ustadz Aris di sini. Adapun tulisan Ustadz Aris tentang buku pinter Al-Quran hebat. Amalan ini dikelompokkan, surat ini bagus. Tapi ketika saya baca ini loh, ini kebablasan ini. Ini kebablasan ini. Oleh karena itu barangkali ya terserah penjaringan, yang terang saya menunjukkan ini buku asli tulisannya Ustadz Insinyur Haji Aris Gunawan. Adapun bagaimana komentarnya dan bagaimana penjaringan ikuti, monggo itu saya kan tidak memaksa. Saya tidak memaksa penjaringan harus begini begitu. Saya hanya menerangkan ini loh. Ini loh. Terserah penjaringan kan gitu loh ya. Baik. Ada 35 menit. Monggo. Baik yang dari kristologi atau dari informasi yang saya bawa ini. Maka saya bawakan aslinya supaya tidak ada sakwasangka. Oh, Pak Fadil ngawur. Saya tunjukkan, dibacakan tadi. Silakan Ibu. Itu tahun berapa? Tidak disebut tahunnya ya. Tidak disebutkan tahunnya. Iya Pak. Ya. Tidak disebutkan. Iya, monggo. Bapak menyampaikan. Iya. Saya juga menjelaskan apa yang telah Pak Aris ajarkan kepada kami. Iya. Bahwa Pak Aris beliau menyatakan bahwa saya ini bukan ingkar hadis. Iya. Tapi sebelum kita sampai kepada hadis, mempelajari hadis, kuasai dulu Al-Quran. Iya. Adapun hadis itu biasanya pada umumnya itu cara-cara ritual sholat, zakat, puasa, dan hukum-hukum Allah ya yang dicontohkan, yang dinamakan contohnya itu adalah uswah ya Pak ya. Iya. Sunnah Rasul. Nah sunnah akhirnya berubah menjadi hadis gitu Pak. Sedangkan kata-kata yang selain dari wahyu itu biasanya orang suka dibelok-belokkan, cerita menjadi katanya gitu, akhirnya nyampainya dari A menjadi Z gitu. Iya. Nah itu yang harus kita waspadai, bukannya berarti ingkar sunnah. Iya. Dan Pak. Iya, monggo. Beliau juga mempelajari hadis. Iya. Karena dibuktikan dengan kepemilikan beliau masalah Bukhari maupun Iya. Beliau juga mempelajari hadis, bukan tidak mempelajari. Iya. Nah dari situ gini Pak, kami selalu disampaikan bahwa pada zaman Rasulullah masih ada itu pun ada yang ingin Rasulullah untuk membuat ayat-ayat baru selain Al-Quran, dan Rasulullah tidak mau. Pada saat itu Rasulullah masih ada. Nah dari situlah kehati-hatian bahwa Rasulullah sendiri tidak berani menyatakan suatu hukum apapun kalau tanpa perintah Allah di dalam Al-Quran.
Yeah. Nah, sehingga kadang-kadang yang sekarang terjadi itu bisa-bisa hadis itu mengalahkan Al-Quran. Jadi di sini kita hanya diingatkan untuk berhati-hati dan selalu bila ada berita harus difulkan dengan Al-Quran. Kalau toh tidak sesuai dengan Al-Quran maka kita tinggalkan. Itu sebenarnya kenyataannya seperti itu. Kita tetap hadis tetap, tapi ya itu tadi Pak, selalu kita sesuatu yang kadang-kadang ini sesuai nggak dengan Al-Quran? Karena apapun kalau Al-Quran itu jaminannya adalah Allah. Nah, hadis sendiri itu kan baru dituliskan 200 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat. Nah, disitulah kehati-hatiannya karena tidak sedikit mungkin dari Yahudi dan Nasrani itu ingin membelokkan umat Islam sehingga tidak patuh pada Al-Quran. Ini tambahan dari saya Pak. Kami kebetulan juga mendapat pelajaran dari beliau. Dan sayangnya Pak Ustadz kebanyakan yang diterangkannya tuh hadis aja gitu, Qurannya cuma sedikit gitu Pak. Kenapa enggak Qurannya aja dibahas, satu ayat pun luasnya luar biasa. Dan kalau di dalam firman Allah nggak ada yang bilang lihatlah petunjuk dari hadis, nggak ada begitu gitu. Jadi begini Bapak, maaf, Ibu Bapak juga jangan salah memahami seolah-olah saya menuduh Ustadz Aris ingkar sunnah. Nggak, saya tidak menuduh itu. Saya kebetulan punya buku itu, ada tulisan itu saya sampaikan. Ya, jadi jangan sampai vonisnya keliru. Kami sebagai murid menjelaskan sebenarnya apa sih yang Bapak sampaikan. Hadis ini ku nopo toh? Hadis itu apa? Rasulullah menjalankan Al-Quran. Jadi Al-Quran dipahami Rasulullah mengamalkan, menjadikan sesuatu, menjadi contoh bagi kita. Jadi sebenarnya hadis itu ada definisi lain, perbuatan, ucapan dan sebagainya yang dibukukan itu adalah hadis. Penjenengan tahu Rasulullah melarang sesuatu dari mana? Penjenengan tahu Rasulullah mengerjakan ini dari mana? Penjenengan tahu Rasulullah, diamnya Rasulullah dalam sesuatu itu juga hadis. Jadi hadis itu bukan sekedar pemahaman Al-Quran lalu dijabarkan. Ya, memang itu pengamalan dari Al-Quran. Dan Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa saja yang kita lakukan dalam soal ibadah ini 3321 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memahami Al-Quran tidak bisa kita pahami sendiri, harus mengikuti pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Nah, setelahnya Rasul memahami, mengamalkan dalam ibadat. Gimana mengamalkannya? Itulah hadis. Quran mengatakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalau hanya berhenti di situ, bagaimana sholat panjenengan? Maka melangkah ke hadis. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Pelaksanaannya hadis. Maaf, saya kemarin saya mengikuti pelajaran Profesor Dr. Yusmika. Iya. Selama 200 tahun Rasul sudah bisa sholat senazah dan bisa ini, nggak perlu harus ada hadis. Kan jenjang waktunya 200 tahun. Iya. Dan 200 tahun itu bisa melakukan sholat, bisa melakukan juga sholat jenazah, istiqomah. Lalu kami juga melihat di ayat surat 77 al-Musalat 50. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Nah, dari patokan 200 tahun ini sesungguhnya kan juga sudah ada 2 abad. Itu kan juga melakukan sholat, melakukan macam-macam, hadis gitu. Jadi maksudnya seperti itu kalau seumpamanya bagaimana gerakan sholat Rasul kan sudah ada 200 tahun itu mana? Jadi bukan dari hadis saja. Makanya Rasul kan sholat. Nah, kita sholat. Rasul sholat, kita sholat. Sholat kita niru siapa? Niru Rasul. Kalau sholat kita niru Rasul, berarti kita itu tidak bisa melepaskan dari apa yang dikerjakan oleh Rasul. Yang dikerjakan Rasul, baik itu pelaksanaan ibadah, ucapan, perintah dan sebagainya, itulah hadis.
Tapi maaf Pak. Nggih, monggo. Rasulullah berkata-kata itu ada 3 kok masalah. Iya. Rasulullah karena mengikuti wahyu. Iya. Rasulullah karena berkata-kata sendiri sebagai manusia biasa. Iya. Tapi ada lagi Rasulullah yang berkata-kata yang ya selain karena gini Pak, di Sahih Muslim itu Rasulullah juga mengatakan masalah bawang putih. Ya. Bawang putih itu jangan dimakan kan gitu. Ya. Tapi pengikutnya sahabat Rasul karena itu yang dikatakan Rasulullah maka dia langsung mengikuti karena apapun yang dikatakan Rasul adalah baik. Itu satu sisi Pak. Di sisi lain masalah tanaman. Beliau mengatakan masalah tanaman ini nggak bisa di apa? Ya, tanpa ya. Ternyata bisa. Nah itulah Pak. Jadi di sini kita harus memilah mana yang memang menjadi hukum, mana yang Rasulullah berkata-kata karena kehidupan manusia. Sehingga kita bisa, jadi tidak gini loh Pak, masalahnya seperti apa celana, cingkrang, itu kan kalau dilihat dari Sahih Muslim kalau nggak salah saya berjenggot itu, terus kemudian harus berjenggot, itu kan berarti hukum baru gitu loh Pak. Ya. Nah ini yang kita yang harus pandai-pandai memilah di sini Pak. Iya. Jadi kembali lagi Ibu ya, saya memahaminya ya, bahwa kita itu tidak akan bisa lepas dari 2 ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bagaimana penjenengan memahami hadis dengan uswatun hasanah tadi, monggo. Bukan berarti saya menuduh Ustadz Aris ingkar sunnah, enggak. Ini loh ya yang perlu saya tekankan. Jangan sampai nanti setelahnya ini terus, oh Pak Fadil berarti enggak. Tapi hanya sebagai murid yang mendengarkan beliau menyatakan bahwa beliau itu tidak ingkar sunnah. Iya, karena sama juga saya juga ngajar di Al-Maghfirah. Ustadz Aris juga ngajar di sana, sama. Ya, jadi lama saya ngajar di sana, tiap Jumat kedua dan keempat sama. Jadi Ustadz itu kan namanya muter, nang kene ana jenenge, nang kono ana jenenge maneh, ya ta? Jadi yang perlu saya tegaskan Ibu, saya hanya menitik beratkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan 2 perkara ini jangan ditinggalkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Waktu Rasulullah meninggal itu belum ada hadis itu loh. Ya, belum ada. Iya, sunnah. Kenapa kok berubah? Karena para tabi'in itu khawatir Iya. kalau tidak dituliskan, kalau tidak dituliskan tentang apa contoh-contoh Rasul itu merupakan orang akhirnya sepakat untuk ditulis, berupa disebut hadis, ya. Tapi pengertian kita hadis itu adalah sunnah contoh Rasul yang tidak. Barangkali di sini ada perbedaan pemahaman. Orang memahami yang dimaksud sunnah seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebagian memahami sunnah itu ya berangkat dari hadis ini. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Makanya pemuda yang ke rumah saya kemarin begitu kata, saya tidak menolak sunnah Rasul kok Pak. Saya mengikuti, saya melaksanakan sunnah Rasul, kata pemuda yang datang ke rumah saya itu. Tapi saya tidak mengikuti hadis. Itu pemuda yang datang ke rumah saya seminggu yang lalu. Lalu saya tanya, lu nek sampean mengikuti sunnah, melaksanakan sunnah Rasul, ambil contoh apa yang saya sampean lakukan dari sunnah Rasul? Rasul puasa sunnah misalkan, itu kan sunnah Rasul ya. Pendidikan puasa sunnah. Dalilnya dari mana? Sunnah Rasul. Lah ya, sunnah Rasul disitulah lalu ketemunya di hadis-hadis. Barangkali ini beda pemahaman. Inilah beda. Saya cuma membacakan ini Pak, surat 77 50 ayat. Iya. Itu yang dimaksud, dan ada surat lain 45 berapa itu ada. Dan iya. Betul. Hadisin. Iya. Kalau dalam bukunya kan selain Al-Quran, jadi hadis itu apakah juga Al-Quran? Nah, disitulah makna yang menurut saya berlebihan. Itu ucapan kepada orang kafir. Orang kafir ditunjukkan Al-Quran masih tidak mau. Nah, ininya tulisan Arabnya hadisin itu di dalam buku selain Al-Quran. Ya. Jadi
Ada ayat-ayat lain di samping itu, Bu. Surat 45 kalau tidak salah yang disebutkan oleh Ustaz Haris itu, yang menurut pemahaman saya itu adalah ucapan dari Allah kepada orang kafir. Diberitahu Al-Quran seperti gini kok masih tidak percaya, apalagi dengan yang lain, begitu loh. Dengan kitab yang mana lagi yang kamu menerima? Dengan Al-Quran saja tidak menerima. Saya memahami bukan berarti hanya dengan Quran tok kita harus menerima, dengan hadis menolak, enggak. Saya memahami ayat itu, orang ini diberitahu dengan Quran enggak mau nerima, apalagi dengan selain itu. Ada berapa ayat itu memang. Jadi baik Ibu. Jadi monggo, artinya saya sekedar menyampaikan. Jadi fotokopi, makanya saya tinggal kemarin itu untuk dibaca, ya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak salah memahami sehingga menjadi kelompok ingkar sunnah. Itu loh ya, itu kan gitu. Jadi saya tunjukkan sumbernya ini supaya ibu bapak tidak sampai salah pemahaman terus ikut-ikut kelompok ini. Adapun yang sudah ibu bapak terima selama ini pengertian sunnah, ya sunnah, ya monggo silahkan dijalani kan gitu ya. Tapi sekali lagi yang saya ingin menggarisbawahi ibu bapak, jangan diartikan saya menuduh. Nah itu ya kan Kak. Pertanyaan saya Pak. Nggih, monggo. Mengenai kitab Yunus 1:17. Iya. Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Iya. Matius anak manusia Yesus dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang satu Yunus ini Nabi Yunus, yang satu kan Yesus, maksudnya kenapa bisa disamakan? Iya, jadi orang Nasrani membuat persamaan. Jadi ada perkataan sebelumnya dipersamakan. Iya, jadi sama dengan Yunus. Di kalimatnya begitu, Bu. Di Matius itu 12:40 sama dengan Yunus. Sama dengan Yunus. Ya. Kalau Yunus di perut bumi 3 hari 3 malam, maka anak manusia Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, maka anak manusia. Nah, jadi ada kalimat seperti Yunus. Iya. Maka pertanyaannya bisa mengarah pada dua, seperti Yunus. Dalam arti lamanya di perut bumi. Jadi nanti itu di sepertinya itu yang. Iya, yang kita pakai, yang kita garis bawahi. Jadi kalau seperti Yunus, Yesus tidak. Wong Yunus 3 hari 3 malam, Yesus hanya. Nah, satu. Seperti Yunus tidak. Wong Yunus diperhatikan dalam keadaan hidup, Yesus mati, tidak seperti, ya. Tapi yang lebih penting lagi hitungannya tadi. Iya, monggo, iya. Bapak, kan selama ini yang Injil yang dipakai itu kok nggak salah punyanya King sampai dia. Gimana? Injil. Iya. Versinya King sampai yang saya dengar Anwar Dedat maupun Zakir Naik. Nah, Bapak tadi menyatakan adanya Injil Barnabas. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah umat Nasrani mempercayai Injil Barnabas ini? Mungkin Bapak pernah dialog sehingga mereka mengakui memang ada Injil Barnabas. Mereka mengakui ada. Tetapi justru mereka melarang. Jadi mereka mengakui ada beberapa Injil yang kemudian di blacklist, ya, termasuk Injil Barnabas. Jadi mereka mengakui ada, ya, Injil Barnabas itu ada, tetapi justru dilarang oleh mereka. Perbedaannya Injil Barnabas dengan Injil yang lain. Jadi mengapa Injil Barnabas itu dilarang dipelajari di umat Nasrani? Dia dengan tegas menyatakan Allah Maha Esa. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Dua, bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim ketika dia mengorbankan anaknya bukanlah Ishak, tetapi Ismail. Nah, masih panjang lagi, Bu.
Isa Al-Masih sendiri menyatakan dengan tegas, Nabi yang ditunggu ialah Muhammad Rasulullah. Yang keempat, bahwa Nabi Isa tidak disalib, tapi yang disalib ialah seorang yang bernama Yahusa atau Yahuda Iskariot, yang diserupakan Tuhan suara dan rupanya dengan Isa Al-Masih, sehingga yang disangka Isa Al-Masih oleh tentara yang mencari beliau, sedang ketika itu Isa sudah pergi menghilang. Terakhir, Injil Barnabas dengan tegas menyatakan bahwa bersunat atau khitan itu wajib. Itu mendekati ya Pak. Ya, jadi makanya orang-orang Nasrani tidak menerima. Jadi kalau bicara kitab suci itu sebelumnya ada berapa kitab? Kitab suci. Pak, kitab suci apa bedanya dengan Alkitab, Pak? Istilah kita kitab suci, gitu. Nah, kitab suci, makanya insya Allah Rabu depan saya ingin bahas itu. Yang disebut kitab suci itu syaratnya bagaimana, kan gitu ya? Itu syaratnya misalkan wahyu dari Allah. Di dalamnya tidak ada pertentangan, di dalamnya tidak ada kesalahan, di dalamnya tidak ada ayat yang meragukan sebagainya. Apakah Alkitab memenuhi itu semuanya? Nah, kalau Alkitab tidak memenuhi itu, kesimpulannya berarti Alkitab ini bukan kitab suci dari Allah. Kitab sucinya itu berupa Injil atau apa? Ya, semula kan ada Taurat. Taurat itu kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian disusul Zabur, disusul lagi Injil, disusul lagi Al-Quran. Ini semuanya kitab suci dari Allah. Dalam perjalanannya, nah, ada yang masih bertahan, dijaga sehingga tidak ada perubahan, tidak ada campur tangan. Yang mana itu? Al-Quran. Sedangkan yang lain, nah, sudah terjadi perubahan. Perubahan yang bagaimana? Macam-macam. Perubahan tambahan ayat, perubahan letak ayat, perubahan sisipan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti insya Allah Rabu depan kita bahas komplit, supaya kita bisa, kalau kita bisa mengatakan Quran itu satunya kitab yang orisinil, dalilnya mana? Penjenengan meyakini Quran ini kitab suci, apakah sudah memenuhi standar sebagai kitab suci? Satu, sebagai firman Allah. Dua, tidak ada keraguan. Buktinya orang yang ragu ditantang oleh Allah untuk buat. Tiga, tidak akan ada pertentangan. Buktinya ada ayat afala yatadabbarunal Quran, ya, dan sebagainya. Jadi Alkitab menurut orang Nasrani adalah kitab suci. Tetapi kitab suci Alkitab ini ternyata sudah tidak 100% dari Allah. Seperti yang tempoh hari saya minta tolong Pak Samsul itu. Mereka menganggapnya ini tetap kitab suci. Iya. Silakan, itu hak mereka. Sebaliknya mereka menuduh kita Quran ini ciptaan. Ya, ada, monggo. Nah, itu, ya. Jadi, iya, mengutip atau apa atau nggih. Kemarin saya dapat ada share dari Ustaz, ada dari Maksud. Iya. Karena gini, firman adalah Tuhan. Iya. Yohanes 1. Iya, 1. Bagi Kristen bahwa Yesus adalah firman. Iya. Dan firman itu adalah Tuhan. Betul. Yesus adalah Tuhan. Iya. Misalkan pada ayat Yohanes. Iya, betul. Itu kalau diuraikan Bu, bingung Bu. Coba ya. Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 1. Iya. Saya bukakan supaya Ibu Bapak. Itu kan apa-apa. Makanya ini harus diuraikan. Cuma ini dibaca tok tidak ketemu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, coba nanti kita uraikan supaya paham. Enggak tepain angin nih gitu ya. Ayat 1. Monggo Bapak. Ya. Bentar, tidak. Pada mulanya adalah firman. Iya, sebentar. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah. Sudah, terus kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus Dan firman itu adalah Allah. nah, coba ini kita pahami. Ini ada 3 unsur. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, kan berarti beda toh? Tapi lucunya dalam ayat itu, dan firman itu adalah bulat. Pak Baliut, Pak kayaknya pengertian Allah itu enggak ngerti atau apa? Ya, menurut orang Kristen Allah itu Tuhan Bapa. Kalau Nggih. Yohanes 1:14, Iya. firman itu telah menjadi manusia. Iya, nah, Dan betul. dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, disinilah jadi Yesus itu adalah firman ini kan Allah toh? Iya. Menurut 1:1 toh? Sedangkan 1:14 firman itu sudah artinya firman adalah Allah menjelma menjadi manusia, berarti Yesus. Berkembang menjadi Yesus. Pak, hakikat Allah itu apa? Ada. Nah, makanya Alkitab itu kalau kita menggunakan akal ngeluh mereka, Bu. Firman itu apa sih, Pak? Lah, firman itu kan ucapan Allah, Bu. Iya. Allah berfirman. Kalau Allah Ta'ala berkata Allah atau berfirman Allah. Tapi oleh mereka firman ini adalah loh kan beda toh. Allah itu berfirman. Berarti firman itu bukan Allah. Tapi oleh Alkitab dan firman itu adalah Allah. Benar tuh Pak, yang firman telah menjadi manusia itu benar di Yohanes Iya. 14. Betul. Ini keyakinan orang Kristen, artinya firman adalah Allah toh. Allah itu menjelma menjadi manusia turun ke bumi, yakni Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah atau Tuhan yang menjelma menjadi Manusia. Saya bilang pada orang Nasrani, ya iki oleh-oleh Rumet banget ya. karena dia adalah menjelma menjadi manusia, ya. Didoni diantemi nurut ae. Kalau dia tetap bertahan sebagai Allah, gak wani wong-wong iku. Tapi karena dia sudah menjadi manusia, diludahi di penyalipan kan gitu. Diludahi, dikasih ya, topeng besi dan sebagainya. Jadi celakanya di sini. Mulai dari sini sudah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian firman itu adalah juga loh, bingung ini. Padahal mestinya Allah berfirman. Jadi ini adalah 2 hal yang beda. Mestinya beda, bukan lalu menyatu. Nah, lebih sengsara lagi di sini. Allah itu menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Ketika saya dialog di Juingan, saya bilang, tolong terangkan pada saya, kalau Allah itu menjelma menjadi manusia, tolong proses penjelmaannya. Apa teko langit ketok gluduk jadi Yesus? Atau sebaliknya, Yesus yang juga menjadi Allah. Apa gedruk lemaping teludung. Saya diinjak oleh Pak Abdullah Wasian almarhum. Pertanyaanmu mau kejawab ya? Tidak akan bisa jawab, Pak. Jadi waktu saya dialog didampingi Pak Abdullah Wasian. Saya bilang, tolong terangkan kepada saya penjelmaan Yesus menjadi Allah atau Allah menjadi Yesus. Ini keyakinan yang tidak nalar. Kalau Quran sudah jelas Allah ya sudah. La ilaha. Kayaknya nggak paham ya Pak. Maksudnya Allah itu tidak diciptakan Pak. Tidak, justru Allah. Nah, kan udah beda banget gitu. Kalau dia mau menerima itu saja, sudah beres ya. Kalau Islam kan memang. Nah, di sini Bu. Jadi Kenapa kok harus menjadi manusia? inilah ayat yang bulat di sini, Bu. Jadi saya memahami di Nasrani itu ini mati. Yang ada cuma dogma. Sudah. Kalau ada pertanyaan yang sulit, jawabannya ini rahasia Allah. Ya, memang di sini diterangkan. Jadi ketika orang-orang bertanya kepada itu, Akhirnya dia begini. Pokoknya saya nyaman. iya. Saya merasa damai memegang. Dia udah nggak ada jawaban lagi. Udah tahu kita kayaknya seperti Iya. Pak, ini Jadi sebenarnya ya. benarkah firman itu Tuhan? Iya. Jika Yesus itu firman
dan firman itu adalah Allah, lalu Taurat adalah firman Allah. Jadi apakah kita Taurat itu Allah? Al-Quran itu adalah firman Allah. Apakah Al-Quran itu Allah? Makanya jadi sebenarnya berbeda. Quran bukan firman. Oh, Quran bukan firman. Taurat Allah. Quran bukan Allah, tapi Quran itu firman Allah. Taurat bukan Allah. Taurat itu firman. Jadi sebenarnya Allah dan firman itu beda. Tidak bisa disamakan seperti ini. Logika. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 1 tidak benar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu. Iya. Apakah Taurat juga firman? Iya, betul. Sama dengan orang Kristen bilang Trinitas. Tuhan itu 3 tapi 1. Orang Kristen buat contoh rokok. Ini sebatang rokok. Rokok itu terdiri dari tembakau dibungkus kertas ya. Yang kalau dinyalakan ada api. 3 unsur. Ada tembakau, ada kertas, ada api. Rokok. Jadi ya, tembakau, kertas, api. 3 jadi 1. Iya, itulah Trinitas menurut mereka. Lalu gimana kita menyerang ini, contoh ini? Bapak, baik. Inilah rokok Trinitas. Coba kita preteli. Apakah api itu rokok? Apakah tembakau itu rokok? Apakah kertas itu rokok? Nah, berarti Trinitas nggak beres. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nggak beres ini. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, Trinitas. Dia mengibaratkan Trinitas ini seperti rokok. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau dengan serangan lain, ketika Yesus disalib tadi Yesus bunga-bunga. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti antara Yesus dengan Tuhan tidak selalu bersama. Jadi tergantung kita bagaimana memahami ayat itu untuk kemudian kita jadikan peluru, istilah saya begitu. Lama sahabat kami itu punya apa? Dalam? Lama sahabat kami. Ya, Eli, Eli, lama sahabat. Mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya Yesus disalib itu dia berarti ditinggalkan oleh Allah. Serangan kita, orang Nasrani itu mengakui selama itu Yesus itu selalu bersama dengan Allah. Dengan Yesus berteriak ini berarti Yesus tidak selalu bersama Allah. Ya. Yang kedua, doa tadi. Berarti ada pemahaman orang Nasrani yang keliru. Doa Yesus itu, doa Nabi itu selalu dikabulkan. Ya, nah, berarti Yesus harusnya tidak perlu pakai takut dan sebagainya. Memang begitu Bapak. Nek wis mengkaji Alkitab, iki wis gak kanggu iki. Mulek, ya, mulek. Nah, maka alhamdulillah satu-satunya kitab yang rasional, selalu sesuai dengan akal ini, itu hanya Al-Quran. Kalau ada isi Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal, jangan Quran yang dirubah. Akalnya yang harus menyesuaikan. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan akal, nah, contohnya orang kaya tidak bisa masuk surga menurut Alkitab. Nah, berarti apa orang Kristen kudu melarat kabeh? Nah, kan ayat itu saya pernah sampaikan dah. Sulit bagi orang yang beruang, orang yang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Jadi kalau menurut Alkitab orang Kristen itu harus miskin. Menurut orang Islam boleh kaya? Harus. Cuma ada persyaratannya, diperoleh dengan harta dengan cara yang halal, digunakan ini supaya tidak terkena ayat ini dan sebagainya. Pak, satu lagi. Oke, monggo Ibu. Kan pada saat menurut mereka, menurut kita, iya, Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Iya. Kemudian kapan Pak sebenarnya Nabi Isa itu meninggal? Apakah pada saat penyaliban atau setelah tahun-tahun berikutnya lagi? Karena tidak ada penjelasan. Ya, tidak ada satu keterangan yang pasti. Ya, dan bahkan umat Islam ada dua pemahaman.
Sebagian umat Islam memahami 4158. Iya, Isa diangkat. Sebagian umat Islam masih yakin Nabi Isa masih hidup. Ya, ada? Kan diangkat. Ya, ada. Nah, itu kapan tidak dijelaskan. Tidak. Jadi itu ya. Ya, jadi artinya sebagian umat Islam yakin Nabi Isa sampai hari ini belum wafat, masih hidup. Nanti akan turun akhir zaman. Sebagian yang lain berdasarkan ayat-ayat yang lain yakin mati, cuma tidak diterangkan kapan, di mana. Karena ayat tentang kematian selalu ada diterangkan secara umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Atau dalam kesaksian Nabi Isa besok ditanya oleh Allah itu 5:116 itu ya ada. Aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelahnya engkau mewafatkan aku, tapi kapan tidak diterangkan. Jadi saya, nah ibu bapak, saya meyakini Nabi Isa sudah wafat. Adapun penjenengan yakin kepada yang hadis itu tadi masih hidup dan sebagainya, monggo. Cuma ada pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau yakin Nabi Isa masih hidup, lalu ditanya, terus ya apa hidupnya di sana? Jawabannya paling ya Allah itu maha kuasa. Nanti turun itu masih sebagai nabi atau tidak? Bingung. Turunnya di mana untuk Bani Israel? Bingung. Nah, oleh karena itu saya pribadi yakin bahwa Nabi Isa sudah wafat. Saya kalau ngajar begitu, saya tidak memaksa penjenengan untuk mengatakan masih hidup atau sudah wafat, monggo. Tapi wafatnya tidak dijelaskan. Tidak, nggih. Wafatnya kapan, di mana, apalagi ditanya makamnya tidak diterangkan. Baik, Ibu Bapak, sudah 11.30. Insya Allah Rabu depan kita bicara soal kitab suci ya. Kitab suci, baik itu Al-Quran, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, sekali lagi perbandingan agama itu lebih menguatkan, lebih meyakinkan ya, keyakinan kita tentang kebenaran Islam itu ke dalam. Jadi jangan sampai mempelajari perbandingan agama itu menjadi bingung. Aku belajar kristologi tambah bingung, jangan. Harus menambah mantepnya, menambah keyakinan itu ya. Baru keluar yang kedua untuk peluru. Ya, untuk peluru. Demikian, semoga yang kita kaji bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.